warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum kita mendebatkan mosi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Vanisha Romadanti dan saya adalah perwakilan dari SMA Negeri 1 Sewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berperan sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Saya akan membahas mengenai mosi bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan ekonomi biru. Dan perlu diketahui, tujuan saya mendukung mosi ini adalah untuk menjadikan sektor maritim di Indonesia lebih mandiri. Sebelum saya memulai berargumen dan perdebatan lebih lanjut, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu beberapa definisi dari yang pertama, negara berkembang, yang kedua, maritim, dan yang terakhir adalah strategi ekonomi biru. Yang pertama adalah negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Yang kedua adalah maritim. Maritim adalah negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Dan yang terakhir adalah strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya menyatakan saya setuju dengan mosi ini dan kita akan menuju pada argumen. Di Indonesia adalah negara yang berkembang dan dikelilingi dengan wilayah lautan yang luas dan ekosistem laut yang berlimpah. Tak heran jika Indonesia disebut dengan negara maritim, hingga banyak terjadi juga sabotase dari pihak luar yang ingin menguasai wilayah maritim Indonesia. Masuk ke argumen saya yang pertama adalah potensi maritim di Indonesia sangat besar dan dipenuhi dengan berbagai ekosistem yang ada. Tak jarang, masyarakat yang hidup berdampingan dengan laut, mereka tidak ambil lama dan memulai ekonominya di sana. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud potensi maritim di sini? Potensi maritim atau biasanya disebut potensi kemaritiman, artinya segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia, dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia juga dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang memanfaatkan kekayaan maritim ini untuk kelangsungan hidup mereka dan juga untuk dikenalkan kepada semua orang bahwa ini Indonesia tak lepas dari laut. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju dan kuat. Maka terdapat visi yang dikutip dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara yang berbunyi bahwa mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Mandiri dimaksudkan untuk ke depan Indonesia untuk dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan. Dengan kekuatan sumber daya berkompeten dan dengan kemajuan iptek yang inovatif dan bernilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tinggi dan merata. Bisa kita ambil contoh bagaimana membangun sektor mandiri yang inovatif dan maju. Pertama, membangun kembali budidaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus. Dan yang ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur yang dimaksud difasilitasi, diberi akses, dan lain-lain. Yang terakhir adalah diplomasi maritim dengan mengajak semua mitra-mitra di Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Jadi, peluang dalam kemaritiman dibuka lebih banyak agar mitra-mitra di Indonesia yang berhubungan dengan laut bisa ikut terjun langsung untuk menanganinya. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, kita akan beralih pada argumen saya yang kedua. Indonesia bisa menjadi negara maritim yang mandiri tanpa mengandalkan strategi ekonomi biru, yang artinya adalah pembangunan maritim Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya manusia, terutama yang berkompeten dan mempunyai inovasi yang banyak tanpa harus mengandalkan ekonomi baru, dan sebenarnya bisa dengan cara peluang bagi sumber daya alam lebih diperbanyak lagi. Tidak hanya itu, Indonesia terkadang menyia-nyiakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memang jelas berkompeten. Jadi diharapkan bahwa
Indonesia lebih percaya terhadap sumber daya manusianya, sumber daya alamnya sendiri tanpa mengambil dari luar. Karena di dalam negeri pun sudah jelas banyak orang yang berkompeten dalam bidang ini dan lebih banyak membuka peluang untuk sumber daya manusia di bidang ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.